Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like terlebih dahulu. Gas. Bab 2426. Tang Zichen memandangi iblis tua dari iblis surgawi dengan sedikit emosi, berpikir saat itu, Tang Zichen juga berpartisipasi dalam perang untuk memusnahkan iblis tua dari iblis surgawi, tetapi sekarang, mereka bertemu di sini. Saat itu di medan pertempuran iblis surgawi, Tang Zichen telah mendengar bahwa tubuh fisik iblis tua iblis surgawi dihancurkan, tetapi roh primordial telah melarikan diri, tetapi dia telah melarikan diri ke sini. Kakak Tang, aku juga mendengar sebelumnya bahwa kamu berani buang air besar di tempat tidur Kaisar Abadi. Aku sangat mengagumimu, pertama kali bertemu aku berharap bisa menjagamu. Setan tua surga berkata dengan sopan, seperti yang tua Demon of Heaven melihat sekilas bahwa Tang Zichen saat ini adalah yang terkuat dari mereka semua. Sisanya, kecuali Dewa Perang Tulang Naga, tidak memiliki tubuh fisik yang tersisa. Tang Zichen berkata, Sky Demon sopan, nyatanya ini bukan pertemuan pertama kita. Kapan lagi kita bertemu? Setan tua surga sangat terkejut. Hahaha. Tang Zichen tertawa dan berkata, sejujurnya saat itu, ketika Kaisar Abadi mengirim pasukannya untuk memusnahkan gua iblis surgawi, aku juga ada di dalamnya, dan memusnahkan kamu memiliki bagian di dalamnya. Iblis surgawi tua itu terkejut di tempatnya, tetapi kemudian tersenyum dan berkata, tidak ada salahnya, tidak salah, ini dia, yang dulunya bukan milik pengadilan abadi, dan kemudian memberontak ke tanah. Gao dulu, ketika kakek saya berpartisipasi dalam perang iblis surgawi, dia hanyalah seorang prajurit biasa. Sekarang, dia sudah menjadi dewa primordial. Kalian semua tidak dapat mempercayainya, bukan? Tidak mungkin. Setan surgawi tua itu terkejut, tidak heran dia tidak terkesan sama sekali. Seorang prajurit langit kecil, tentu saja dia tidak akan menyadarinya. Raja Naga berkata, jangan banyak bicara, sekarang ada pertanyaan yang perlu saya tanyakan kepada pemimpin klan iblis bumi dan iblis tua iblis surgawi. Pertanyaan macam apa, tolong katakan. Kepala klan iblis bumi sedang sibuk bertanya. Seperti ini, Tang Zichen dapat melindungi indera Kaisar Abadi dari siapapun yang bersama Tang Zichen, dan bahkan jika kita kembali ke 8 benua alam abadi bumi saat ini, Kaisar Abadi tidak akan mengetahuinya. Dan sekarang, Tang Zichen memiliki ambisi untuk melanjutkan perjuangannya melawan Kaisar Abadi. Apakah Anda bersedia bergaul dengan Tang Zichen? Sekarang, penguasa kehancuran, penguasa lembah guntur, penguasa istana ibadah, dan 10.000 orang suci ungu, bahkan termasuk aku, semuanya berada di bawah komando Tang Zichen. Bagaimana denganmu? Kepala iblis bumi tertegun. Tetapi setan tua dari setan surgawi berkata tanpa berpikir, saya bersedia, saudara menteri, tolong lebih memperhatikan. Setan tua dari setan surgawi membungkuk. Tang Zichen tersenyum, baiklah, jangan katakan apapun tentang bawahan atau bukan bawahan, jika semua orang mempercayaiku dan mau maju bersamaku, maka mereka bersaudara denganku. Tidak baik bagi kita bersaudara untuk menjaga satu sama lain. Kepala klan iblis bumi berkata, Kakak Chen benar, aku bersedia pergi bersamamu dan melawan dunia bersamamu. Suatu hari kami akan menggantikan langit Kaisar Abadi. Tang Zichen tersenyum, hanya jika kalian bekerja sama, tidak ada yang tidak bisa dilakukan. Pemimpin klan iblis bumi berkata, Kakak Chen hanyalah seorang junior immortal, dia mampu membuat Kaisar Abadi melakukan hal-hal hebat seperti itu sebelumnya, dia pasti orang yang hebat. Raja Naga berkata, aku setuju dengan kata-kata pemimpin klan iblis bumi, Kaisar Abadi tidak pernah menggunakan hati terhormatnya selama bertahun-tahun, tapi sekarang, karena Tang Zichen, dia telah menggunakan hati terhormatnya untuk pertama kalinya. Apa? Cara ini jelas bagi semua orang ketika mereka memikirkannya.
Setan tua surga berkata, Raja Naga, apakah Anda mengatakan bahwa pemusnahan tiba-tiba Kaisar Abadi atas semua pasukan kita adalah hasil dari memindahkan hati Hongmeng? Atau apa? Wow, dipaksa untuk pertama kalinya menggunakan kekuatan Hongxi. Sepertinya ini tidak baik untuk Kaisar Abadi. Pemimpin klan iblis bumi berkata, sejujurnya, saya baru-baru ini mendengar bahwa pengadilan abadi sedang memusatkan seluruh kekuatannya untuk mencari Tang Zichen, dan telah menjanjikan dewa perang bermata tiga dan lainnya yang dapat membunuh Tang Zichen. Kamu bisa menguatkan siapapun kamu lagi. Hahaha, ini berarti Tang Zichen telah menjadi orang yang paling ditakuti di dalam Kaisar Abadi. Ini benar-benar pertama kalinya dalam tahun yang tak terhitung jumlahnya di dalam 3 alam. Kerumunan tertawa, memandang Tang Zichen dengan berbeda. Setidaknya tidak ada seorang pun di antara mereka yang pernah membuat Kaisar Abadi begitu ketakutan. Tang Zichen tidak menyadari bahwa Kaisar Abadi sedang memusatkan seluruh kekuatannya untuk mencarinya. Namun, sekarang dia tahu Tang Zichen memiliki sedikit lebih banyak pemikiran di dalam dirinya tentang bagaimana kerabatnya akan ditempatkan jika dia pergi ke reruntuhan dewa jahat, dan karena Kaisar Abadi memusatkan begitu banyak kekuatannya untuk mencarinya, semakin besar kemungkinan kerabatnya ditemukan. Raja Naga berkata, Zichen, kita telah mencapai pinggiran barat, sekarang kemana harus pergi? Kamu putuskan, relik dewa jahat ada di sini. Raja Naga menunjuk ke suatu arah. Tang Zichen berkata, itu, bukankah masih ada beberapa orang yang belum ditemukan? Ada 3 lagi, sage besar kambing bertanduk, raja tua manusia hijau, dan pelanggar hukum. Kalau begitu kita tidak mencari mereka. Tang Zichen bertanya, sebenarnya Tang Zichen tidak yakin bagaimana membuat keputusan. Patriark penghancur berkata, Saudara Chen, Raja tua manusia hijau, Fawu Tian, dan sage besar kambing bertanduk, wilayah mereka semua jauh lebih dekat ke Laut Cina Selatan, mereka semua pasti berada di tepi daerah tak berpenghuni. Laut Cina Selatan, jika kita ingin menemukan orang-orang mereka, bukankah kita harus pergi ke Laut Cina Selatan? Setidaknya butuh 2 tahun untuk perjalanan ini. Tang Zichen berkata, karena kita telah memutuskan untuk bekerja sama, mengapa tidak mencari mereka? Berapa 2 tahun? Kita berumur 1 miliar tahun, berapa hanya 2 tahun? Raja Naga berkata, saya setuju dengan Tang Zichen. Jadi mari kita semua pergi ke Laut Cina Selatan terlebih dahulu dan menemukan sage besar kambing bertanduk, raja tua manusia hijau dan Fawu Tian sebelum kita berbicara. Bagus. Jadi, sekelompok dari mereka Tang Zichen, Gao Xiaolian, Biarawati Ilahi, penguasa kehancuran, penguasa lembah petir, penguasa istana Bonti, Raja Naga, 10.000 sage besar ungu, perang tulang naga dewa, pemimpin klan setan bumi, setan tua surga, 11 dari mereka, menuju ke Laut Selatan. Karena mereka selalu mengitari tepi tanah tak bertuan, pergi ke Laut Selatan akan memakan waktu lebih lama kurang dari setahun, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan, demi keamanan. Dan saat ini, Kaisar Abadi tidak tahu bahwa Tang Zichen bersama begitu banyak orang, juga tidak tahu di mana dia berada. 30 atau lebih dewa perang yang dikirim oleh Kaisar Abadi semuanya dengan panik mencari Tang Zichen. Setahun kemudian, Tang Zichen dan ke-11 dari mereka tiba di Laut Selatan. Gatmi memandangi Laut Selatan dan menghela nafas, ini rumahku. Tidak ada yang lebih akrab dengan tempat ini daripada Biarawati Ilahi, yang telah tinggal di sini untuk waktu yang tidak diketahui. Tang Zichen menjabat tangan Seni untuk menghiburnya dan berkata, mulai sekarang, dimanapun aku berada, rumahmu akan berada. Biarawati Ilahi itu mengangguk. Gao Xiaolian mengerutkan bibirnya, jam berapa sekarang, masih menunjukkan cinta, cepat cari seseorang. Tang Zichen menarik Gao lagi, apa yang baru saja aku katakan itu sama untukmu. Aku tidak menginginkannya. Gao,
Raja Naga tertawa dan berkata, "Semuanya, jangan hanya berdiri di sana, cari seseorang." Sage besar kambing bertanduk, Raja tua manusia hijau, dan Fu Tian harus berada di daerah tak berpenghuni di tepi selatan Laut Cina. Sen Mi berkata, "Saya tahu tempat ini, tempat mana yang lebih baik untuk menyembunyikan orang. Saya mengerti, mari ikuti saya." Bagus. Semua orang mengikuti biarawati ilahi dan terbang ke depan. Setelah biarawati ilahi memimpin jalan dan beberapa pencarian, dalam beberapa hari, dia menemukan Sage besar kambing bertanduk, Raja tua manusia hijau, dan Fu Tian. Mereka bertiga juga berkumpul bersama dan terkejut melihat Tang Zichen telah membawa begitu banyak orang untuk menemukan mereka. Tang Zichen bertanya, "Sage besar kambing bertanduk, Raja tua manusia hijau, dan Fu Tian, apakah Anda bersedia ikut dengan saya?" Sage besar kambing bertanduk tertawa, "Dengan begitu banyak orang kuat yang mengikutimu, bisakah aku tetap mengatakan tidak? Kalau begitu ayo kita lakukan." Tang Zichen memandang ke arah Raja tua manusia hijau dan Fu Tian, keduanya. Tang Zichen belum pernah bertemu mereka untuk pertama kalinya. Masih ada sedikit dendam sebelumnya, tetapi dendam itu telah diselesaikan kemudian. Tang Zichen mengalahkan mereka. Fu Tian, Raja tua manusia hijau, bagaimana dengan kalian? Fu Tian dan Raja tua pemuda tampak sedikit malu melihat Tang Zichen lagi pula, mereka pernah mengalami pertemuan yang tidak menyenangkan dengan Tang Zichen sebelumnya. "Itu, ya, apa yang terjadi pada kita sebelumnya?" "Jangan khawatir, saya sudah lupa," kata Tang Zichen. Fu Tian berkata, "Kakak ada di atas, terimalah pemujaan adik laki-laki saya. Tidak perlu bersikap sopan, meskipun kamu bergaul denganku, kamu tidak harus menjadi adik laki-lakiku. Lagi pula, kamu semua orang besar yang terhormat sebelumnya, di hatiku, kita semua akan menjadi teman dari sekarang." "Terima kasih, Saudara Menteri." Raja tua manusia hijau berkata, "Tang Zichen, hormati aku juga, mulai sekarang aku akan mengikutimu, aku selalu percaya bahwa kamu adalah orang yang bisa melakukan hal-hal hebat." "Sama-sama, kalau begitu ayo pergi, kita akan pergi ke relik dewa jahat sekarang." Relik dewa jahat. Raja tua pemuda sepertinya telah mendengar tentang tempat itu, dan wajahnya berubah. Sekarang Kaisar Abadi telah menggunakan hati kehormatan, mungkin, hanya dengan pergi ke reruntuhan dewa jahat kita dapat menemukan kesempatan untuk mengubah hidup kita. Ayo pergi. Tang Zichen memberi perintah, dan total 14 orang pergi dengan putus asa. Setahun kemudian, 14 anak buah Tang Zichen muncul kembali di tepi tanah tak bertuan barat. Raja Naga berkata, "Jika kita terus terbang ke arah ini, kita mungkin bisa menemukan reruntuhan dewa jahat yang legendaris, tapi tidak ada yang bisa menjamin apa yang akan kita temui di sepanjang jalan, jadi mari berharap kalian semua kembali hidup." Semua orang menganggukkan kepala. Tang Zichen memimpin dan bergegas ke arah itu. Mengenai bagaimana kerabat Tang Zichen akan ditempatkan, ide Tang Zichen adalah pertama-tama menerima mereka ke dalam batu tanda pagar 1 Qian Kun, lalu tanda pagar 1 ke tanda pagar 2, lalu tanda pagar 2 ke tanda pagar 3, dan jika mereka diterima 2 kali berturut-turut, seharusnya tidak ada masalah. Hanya saja, dari 3 batu Qian Kun, 2 di antaranya tidak bisa digunakan. Setengah tahun kemudian, Tang Zichen dan yang lainnya sudah jauh ke daerah tak berpenghuni. Tang Zichen terhenti. Semuanya berhenti dan istirahat sebentar, lagi pula, sudah setengah tahun terbang terus-menerus. Bagus. Tempat ini sunyi sepi, tanpa tumbuhan atau hewan, seolah-olah mereka telah menuju ke Mars. Perasaan sunyi tanpa manusia tidak dapat digambarkan dengan kata-kata. Namun, kadang-kadang, 1 atau 2 atap dan dinding batu yang serupa dan sejenisnya dapat dilihat di padang pasir, tampaknya membuktikan bahwa pernah ada manusia di sini jutaan tahun yang lalu.
Semakin banyak ini terjadi, semakin membosankan jadinya. Semua orang beristirahat di tempat, mengambil air, dan mengeluarkan semua jenis makanan yang dibawa oleh cincin spasial, dan makan enak, meskipun mereka tidak akan lapar jika tidak makan, tetapi berhenti untuk beristirahat dan tidak makan sesuatu, mereka selalu merasa ada yang kurang. Thunder Valley Master berkata, Raja Naga, apakah kamu salah ingat? Berapa lama kita akan pergi? Raja Naga memutar matanya, bagaimana aku tahu aku tidak di sini? Tapi aku pernah mendengarnya, mungkin tidak ada tempat seperti itu sama sekali, iblis tahu. Haha, Raja Naga, jangan marah, ayo, cicipi anggur terbaik Thunder Valley kami, Thunder God Brew. Thunder Valley Master menyerahkan sebotol anggur berkualitas. Raja Naga berkata, tidak perlu, anggur bunga umbu klan nagaku adalah anggur asli. Memotong. Semua orang membawa anggur mereka sendiri, lagi pula orang-orang ini, yang bukan orang kecil, semua berpikir bahwa anggur mereka adalah yang terbaik. Gao Xiaolian mengambil makanan dan menyerahkannya kepada Tang Zichen. Zichen, jangan lihat karena kita berhenti untuk istirahat, ayo makan enak. Aku hanya memastikan itu aman juga. Kami belum menemui bahaya apapun dalam 6 bulan terakhir. No Man's Land tidak semisterius yang dikatakan legenda. Xiao Yue, jangan anggap enteng, kita beruntung tidak menemui bahaya apapun. Gao Xiaolian mengangguk. Tang Zichen hendak makan, tetapi tiba-tiba melihat sekeliling. Pada saat itu, Raja Naga dan yang lainnya sedang minum satu sama lain dan minum satu sama lain. Tang Zichen melihat sekeliling dan tidak melihat Seni. Di mana semua orang? Gao Xiaolian berkata, Zichen, apa yang kamu cari? Tang Zichen bertanya dengan gugup, Yue, di mana Jie? Kemana dia pergi? Gao Xiaolian juga panik dan menyapu. Baru saja, ya, tinggi. Tang Zichen terbang dan berdiri di udara, menyapu lingkaran ratusan mil, dan tidak melihat Seni. Raja Naga terbang. Zichen, jangan khawatir dulu. Pada saat ini, semua orang tahu bahwa suster suci itu hilang. Tanpa tanda-tanda, tiba-tiba menghilang tanpa jejak, seolah-olah tidak pernah ada di sini. Bagaimana mungkin Tang Zichen tidak cemas seperti semut di wajan panas? Kemana perginya, Jie? Tang Zichen mendesis keras. Semua orang tidak tertarik untuk minum lagi, jadi mereka menyimpan anggur mereka, dan pada saat yang sama ada ekspresi ketakutan di wajah mereka, berkat fakta bahwa semua orang hanya mengatakan bahwa tidak ada bahaya sama sekali di No Man's Land, tetapi di saat berikutnya, Gatni menghilang tanpa ada yang menyadarinya. Tang Zichen yakin bahwa Gatni tidak dapat ditemukan. Su Chen, apa yang harus kita lakukan? Gao Xiaolian cemas. Tang Zichen berteriak, ambil hitungan, semua orang berpegangan tangan. Sesaat kemudian, Raja Naga berkata, Zichen, semua orang ada di sana kecuali Seni. Semua orang segera berpegangan tangan dan melihat sekeliling dengan waspada. Bahaya diam-diam ini adalah bahaya yang sebenarnya. Tang Zichen lebih suka kehabisan monster daripada tidak seperti ini. Kakak Chen, apa yang harus kita lakukan sekarang? Mari kita kembali. Kata setan tua surga. Bukankah kembali adalah keinginan mati? Jangan melangkah lebih jauh sekarang, kita harus menemukan Sen Ni, kata Tang Zichen. Tapi, bagaimana kita menemukannya? Perasaan abadiku telah menyapu kemana-mana dan aku belum menemukannya. Tang Zichen tidak berdaya, semua orang dalam keadaan ketakutan. Tang Zichen berkata, kita harus melihat, siapapun di sini harus melihat jika terjadi sesuatu. Sekarang, mari kita semua berpegangan tangan dan melihat sekeliling, kita pasti akan menemukan sesuatu. Semua orang tidak punya pilihan selain mulai mencari. Sayangnya, setelah mencari sepanjang hari dan malam tidak ada yang ditemukan.
Zichen, menyerahlah, kamu telah melihat situasi ini, tidak mungkin menemukannya, seolah-olah itu tidak pernah terjadi. Ya, Menteri, saya tahu Anda sedih karena wanita Anda menghilang, tetapi kami melakukan yang terbaik. Sekarang kita hanya punya dua pilihan, pertama, lanjutkan, dan kedua, kembali menyusuri jalan dan pergi, kamu yang membuat keputusan. Tepat pada saat ini, Master Istana Bizantium berkata, Dewa Perang Tulang Naga hilang. Apa? Semua orang melihat sekeliling sekaligus, dan tentu saja, Dewa Perang Tulang Naga tidak lagi terlihat. Surga, apa-apaan itu? Semua orang tampak ketakutan. Dewa Perang Tulang Naga menghilang tanpa jejak, sama seperti biarawati suci. Tang Zichen berkata, bukankah aku sudah memberitahumu? Semua orang berpegangan tangan. Master Istana Byronic berkata, saya bersumpah tangan kanan saya memegang tangan Dewa Perang Tulang Naga, tetapi saya tidak tahu apa yang terjadi, perhatian saya sama sekali tidak ada di tangan saya, sampai saya menyadari dia menghilang. Tanpa sadar saya merasa seperti aku masih memegang seseorang, tetapi ketika aku menoleh, aku menyadari tidak ada orang di sana sama sekali. Setan tua surga berkata, No Man's Land terlalu aneh, begitu kita belum menemukan relik jahat, saya khawatir kita semua sudah mati di tengah jalan. Phew. Tang Zichen menghela napas dalam-dalam. Saat ini, sebagai pemimpin tim, dia harus memiliki sikap. Tidak perlu lagi mencari Dewa Perang Tulang Naga, karena jika Dewa Ni tidak dapat menemukannya, Dewa Perang Tulang Naga pasti sama. Tetapi jika kita tidak mencarinya, Tang Zichen akan kesulitan meninggalkan mereka seperti ini. Tang Zichen terpecah di antara mereka. Apa yang harus saya lakukan? Aku tidak tahu kemana mereka menghilang. Apakah sudah mati atau aku tidak bisa membayangkan. Penguasa kehancuran berkata, Kakak Chen, tidak disarankan untuk tinggal lama di sini. Jika kita tinggal lebih lama, mungkin orang lain akan menghilang nanti. Tatapan Tang Zichen dingin dan berkata, semuanya berpegangan tangan dan maju. Tang Zichen akhirnya memutuskan untuk bergerak maju, meskipun dia juga ingin menemukan biarawati ilahi dan Dewa Perang Tulang Naga, kenyataannya dia tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Semua orang dengan hati-hati bergerak maju. Sekitar 10 hari kemudian, Tang Zichen tiba-tiba melihat ada gedung tinggi di depannya. Berhenti, apakah kamu melihatnya? Semuanya ada gedung yang sangat tinggi di depan kita, kata Tang Zichen. Yah, aku melihatnya. Aku juga melihatnya. Ayo pergi ke sana. Setengah hari kemudian, mereka tiba di depan gedung tinggi, dan ketika mereka tiba di depan gedung ini, Tang Zichen dan yang lainnya menyadari bahwa gedung ini terlalu besar. Tang Zichen dan yang lainnya sekecil setitik debu. Ya Tuhan, tempat apa ini? Tang Zichen mendongak ke atas gedung, dan sama sekali tidak bisa melihat puncaknya, seperti manusia yang melihat ke atas untuk melihat seberapa tinggi langit. Menteri, sepertinya ada sesuatu seperti pintu di sana. Masuk ke dalam, mungkin kita telah mencapai reruntuhan dewa jahat yang legendaris. Reruntuhan dewa jahat, begitu cepat. Tidak secepat itu. Sebelumnya, dengan kecepatan yang kami tempuh, kami telah jauh ke tanah tak bertuan selama 6 bulan berturut-turut. Setidaknya kami sangat jauh ke tanah tak bertuan, kata Tang Zichen. Semua orang berpegangan tangan dan menuju ke gerbang itu seperti tempat. Setelah setengah hari berjalan lagi, saya akhirnya sampai di gerbang itu. Karena tempat ini terlalu besar, meskipun mata bisa melihatnya dengan berjalan kaki, tetapi benar-benar berjalan, sekecil debu, dan butuh waktu lama untuk sampai ke sana. Menteri, apakah kita akan masuk? Semua orang memandang Tang Zichen. Tang Zichen menggertakkan giginya dan berkata, bukankah kita datang ke sini untuk itu? Mengapa kamu tidak masuk? Ini pasti reruntuhan dewa jahat. Teriak Tang Zichen, masuk. Semua orang segera masuk ke dalam dengan gentar. Tepat pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba keluar, berhenti.
Siapa yang berbicara? Semua orang melihat sekeliling. Tidak lama kemudian, seorang wanita terbang masuk. Niantides. Tang Zichen terkejut. Itu adalah putri Niantides, setelah sekian hari berpisah. Tang Zichen, ini kamu. Niansi tidak menyangka itu adalah Tang Zichen. Tang Zichen segera bergegas dan memeluk putri Niansi. Putri, akhirnya aku melihatmu lagi. Ahem. Putri Niansi terbatuk 2 kali, seolah-olah dia mengingatkan Tang Zichen tentang sesuatu. Namun, Tang Zichen berkata, jangan batuk, aku bukan lagi orang yang sama seperti dulu, ayahmu telah terbelah 2. Tidak mungkin. Putri Niansi terkejut, Tang Zichen begitu kuat ketika dia hanya seorang immortal tahap pertama. Tang Zichen sekarang tiba-tiba menyadari bahwa Niansi sudah menjadi dewa tingkat tinggi. Kamu sebenarnya dewa tingkat tinggi yang abadi, kata Tang Zichen. Niansi tersenyum, tidak ada yang mengejutkan, bagaimana kabar mereka? Niansi memandang ke arah Raja Naga dan yang lainnya tidak jauh dari sana. Mereka semua orang besar, tuan dari satu sisi, tetapi mereka dihancurkan oleh ayahmu, dan Yuan Shen melarikan diri, jika mereka mengikutiku. Apa? Ayahku? Ya, ayahmu mendengar bahwa dia menggunakan hati yang terhormat untuk meningkatkan kekuatan lebih dari 30 dewa pertempuran, jadi, dia dengan mudah memusnahkan mereka, dan bahkan aku harus melarikan diri dan datang ke sini untuk sebuah kesempatan. Itu hanya sebuah sayang sekali 10 hari yang lalu, di jalan, 2 orang menghilang entah kenapa. Nancy, apa yang terjadi di sini? Silakan dan katakan. Gao Xiaolian cemberut tidak terlalu jauh, tampak cemburu, tidak menyangka Tang Zichen akan begitu berani, bahkan wanita kaisar abadi sudah terhubung. Niansi berkata, kalian ikut aku, ayo pergi ke tempatku dulu. Kamu masih punya tempat sendiri untuk tinggal di sini. Aku membangun milikku sendiri. Nemesis memimpin kelompok itu, setengah berjalan ke satu arah begitu lama, tapi tetap saja itu masih di gerbang bangunan ajaib ini. Niantides sendiri membangun rumah kecil di salah satu gerbangnya. Disinilah saya akan berlatih, jadi anggaplah rumah sendiri, masuk dan duduklah, kata Niantides. Semua orang sibuk masuk. Raja Naga bertanya, Putri Nianxiao, apakah tempat ini aman? Jangan khawatir, di sini aman. Gao Xiaolian bertanya, Putri Nianzi, apakah ini reruntuhan dewa jahat? Nancy mengangguk, ya, kamu baru saja mengatakan bahwa 2 orang lainnya hilang 10 hari yang lalu, kan? Apakah kamu tahu di mana mereka? Tang Zichen sibuk bertanya. Saya tidak tahu, tapi saya akan bertanya kepada senior Qin Zong sesudahnya. Siapa itu Qin Zong? Semua orang bertanya, hanya Raja Naga yang tampak berpikir. Niansi berkata, Qin Zong adalah orang yang membawaku ke sini, tapi aku tidak cukup kuat untuk memasuki relik dewa jahat, jadi aku sudah berada di dekat gerbang ini. Raja Naga berkata, saya tidak menyangka senior Qin Zong akan selalu ada di sini. Ya, tidak hanya senior Qin Zong, tetapi juga banyak lainnya. Saya mendengar bahwa relik dewa jahat lebih rumit dari yang kita duga, tetapi saya juga belum memasukkannya, saya tidak mengerti detailnya. Tang Zichen berkata, hilangnya biarawati ilahi dan dewa perang tulang naga terkait dengan reruntuhan dewa jahat ini. Tidak yakin, tapi bukan tidak mungkin. Omong-omong, 2 orang yang menghilang bersamamu adalah Dewa Laut Selatan dan Dewa Perang Tulang Naga. Ya, Nancy sedikit mengangguk. Tang Zichen berkata, tidak bisakah kita memasuki reruntuhan dewa jahat sekarang? Senior Qin Zong mengatakan bahwa itu tidak bisa. Mengapa? Aku dengar itu karena kita terlalu lemah sekarang, jadi jangan khawatir, senior Qin Zong akan segera keluar. Tang Zichen, ada yang ingin kukatakan padamu sendirian. Baik, ayo kita keluar. Tang Zichen menyuruh semua orang untuk tetap di dalam, dan Tang Zichen serta Niansi pergi ke sisi jauh.
Nancy mengatur pengekangan. Tang Zichen. Nian Tides memanggil. Jangan bicara dulu. Tang Zichen membungkam Nian Se, mengganggu ritme Nian Se. Jangan bicara, tutup matamu. Don Zichen, akulah yang ingin menemuimu tentang sesuatu apa yang kamu lakukan. Tutup matamu, cepatlah. Nian Si bingung, tapi masih menutup matanya. Namun, apa yang tidak diharapkan Nian Si adalah begitu matanya terpejam, dia tiba-tiba merasakan bibirnya dicium oleh Tang Zichen. Tubuh Nian Si bergetar, Tang Zichen ini terlalu langsung, situasi ini. Nian Si hendak melepaskan diri, dan menemukan bahwa tangan Tang Zichen melingkari pinggangnya, mencegahnya untuk melepaskan diri. Apa yang kamu lakukan? Nian Si kesulitan bernapas, tapi dia disumpal lagi oleh Tang Zichen. Nian Si tidak berdaya. Lebih dari 1 jam kemudian, Nian Si memelototi Tang Zichen dengan kesal. Hahaha. Tang Zichen tertawa dan berkata, ayo, Nian Si, aku tidak bisa menahannya jika aku sangat merindukanmu setelah sekian lama, dan aku tidak bisa mengendalikannya. Selain itu, dengan siapa kita? Tang Zichen, kamu konyol, lain kali. Nian Si, kamu wanitaku, apa pengecualiannya? Ngomong-ngomong, apa yang harus kamu katakan padaku? Tidak apa-apa. Nancy tampak sedikit marah dan pergi. Hei, apa yang ingin kamu ceritakan padaku? Teriak Tang Zichen. Nian Si berbalik dan berkata, Tang Zichen, sebenarnya aku hanya ingin kamu tidak menyakiti ayahku. Ayahku menggunakan hati Hong Meng karena kamu, yang berarti krisisnya ada padamu. Tang Zichen berkata, Nian Si, jangan lupa bahwa dia mencoba membunuhmu sebelumnya. Aku bisa mengerti dia, tapi aku tidak bisa memahaminya. Dan jika ada kesempatan di masa depan, aku pasti akan menggantikannya. Nian Si berkata, Tang Zichen, apakah pandanganmu, apakah sesempit itu? Lihatlah senior Qin Zong, dia jauh lebih kuat dari ayahku, mengapa dia tidak pernah berpikir untuk mencuri posisi Immortal Emperor dari ayahku? Maaf, saya belum mencapai ketinggian Qin Zong. Mungkin, di masa depan ketika saya sekuat dia, saya akan berubah pikiran. Tepat pada saat ini, suara keras datang dari dalam relik Dewa Jahat. Nian Si sibuk berkata, seharusnya senior Qin Zong yang keluar. Benar saja, seorang pria heroik dengan setelan hitam polos terbang keluar, gaya tubuhnya aneh, dan dia tiba di depan Nian Se dalam sekejap mata. Senior Qin Zong, kamu sudah keluar. Nian Si sedang sibuk. Qin Zong memandang ke arah Tang Zichen dan bertanya, siapa dia? Namanya Tang Zichen, dan dia berasal dari alam abadi. Aneh kalau dia berani datang ke sini, tempat di mana bahkan ayahmu tidak berani mengambil setengah langkah. Tang Zichen dengan sibuk berkata, Senior Tang Zichen, saya ingin memberi hormat kepada Senior Qin Zong. Tang Zichen, aku tidak mengenalmu dan kamu tidak mengenalku, tidak perlu memujaku, kata Qin Zong dengan wajah tidak tertarik. Tang Zichen berkata, Senior Qin Zong, sebenarnya, saya pernah mendengar tentang Anda sebelumnya. Kaisar Biru mendekati saya sebelumnya dan dia berkata bahwa Anda berbohong kepadanya. Qin Zong tertawa terbahak-bahak, jadi itu kamu. Setelah mengatakan itu, Qin Zong berteriak, Kaisar Biru, ini temanmu yang sudah meninggal. Beberapa menit kemudian, pria lain terbang keluar dari relik Dewa Jahat. Tang Zichen melihatnya dan itu adalah Kaisar Biru. Kaisar Biru terbang ke Tang Zichen dan mendengus, kenapa kamu, apa yang kamu lakukan di sini, apakah ini tempat tinggalmu? Senior Tang Zichen, beri hormat kepada Kaisar Biru Senior. Baiklah, cepat kembali, ini bukan tempat untukmu tinggal. Tang Zichen berkata, Kaisar Biru Senior, saya datang ke sini karena saya putus asa, dan ketika saya mendengar bahwa saya bisa berlatih di sini, saya datang ke sini dengan anak buah saya. Putus asa? Ya, Kaisar Abadi ingin membunuhku. Tang Zichen secara singkat menceritakan kisah itu.
Kaisar Biru terkejut, kamu benar-benar memaksa Kaisar Abadi untuk menggunakan hati Hongmeng. Ya, pada saat itu, Qin Zong juga memandang Tang Zichen seolah dia agak curiga. Tang Zichen berkata, apakah itu aneh? Aku bisa mengalahkan Kaisar Abadi saat aku hanya dewa awal sekarang, tapi jika aku mencapai dewa tertinggi, aku yakin tidak akan ada lawan, jadi Kaisar Abadi panik. Hahaha, hahaha. Kaisar Biru tertawa terbahak-bahak, lalu berkata kepada Qin Zong, tampaknya setelah bertahun-tahun, di sana ini benar-benar waktunya untuk tuan baru. Qin Zong mendengus, bukan urusanku, aku tidak tertarik dengan itu. Dia berkata dan menghilang. Kaisar Biru berkata kepada Tang Zichen, saya tidak menyangka bahwa Anda benar-benar seorang karakter. Selama berabad-abad tidak ada yang pernah memaksa orang bodoh itu untuk menggunakan kekuatan hati Hongmeng, dan Anda adalah yang pertama. Tampaknya kamu memiliki syarat untuk menggantikannya. Senior, aku tidak begitu mengerti. Tang Zichen, Kaisar Abadi sekarang memiliki hati Hongmeng. Selain mampu mengendalikan 3 alam makhluk, ia juga memiliki kemampuan, yaitu ia dapat meningkatkan kekuatan orang lain 1000 kali lipat. Ketika suatu hari, miliknya kekuatan lawan melebihi apa yang bisa dia tingkatkan 1000 kali, maka akhirnya akan tiba. Tang Zichen, lakukanlah, aku optimis tentangmu. Oh, begitu. Tang Zichen mengerti bahwa hati Hongmeng dapat meningkatkan kekuatan anak buahnya ribuan kali, dan ketika kekuatan Tang Zichen melebihi batas maksimum yang dapat ditingkatkan oleh Kaisar Abadi, akan sangat mudah bagi Tang Zichen untuk menggantikannya. Tang Zichen berkata, Kaisar Biru senior, tapi aku sekarang. Kaisar Biru tertawa, apa terburu-buru Anda hanya immortal awal, Anda dapat mengalahkan banyak dewa tinggi, apa artinya? Ini berarti bahwa setelah Anda mencapai alam immortal tingkat tinggi, kekuatan Anda setara dengan sekitar 400 hingga 500 kali lipat dari dewa perang biasa, dan kamu sudah setengah jalan begitu kamu melangkah ke alam abadi tingkat tinggi. Tang Zichen terkejut. Itulah sebabnya, Kaisar Abadi telah meningkatkan kekuatan Dewa Pertempuran 3 Mata dan yang lainnya sebanyak 500 kali, hanya untuk mencegah Tang Zichen melangkah ke abadi tingkat tinggi. Kaisar Abadi sendiri juga mengerti bahwa Tang Zichen dapat mengalahkan Dewa Pertempuran tingkat tinggi dengan tahap awal abadi, dan begitu dia mencapai tingkat tinggi, itu akan berkali-kali lebih kuat. Dalam keadaan normal, immortal tahap pemula ratusan kali lebih lemah dari immortal tahap tinggi, dan tidak mungkin dikalahkan. Kaisar Biru menepuk bahu Tang Zichen dan berkata, lakukanlah, nak, aku yakin posisi Kaisar Abadi akan menjadi milikmu. Tapi aku, bahkan jika aku melangkah ke high grade immortal di masa depan, itu hanya akan setara dengan 4 atau 500 kali lipat dari high grade immortal biasa, dan aku masih harus melakukan banyak hal untuk melebihi 1000 batas waktu hati yang terhormat. Itu sebabnya saya ingin memasuki relik dewa jahat, kata Tang Zichen. Kaisar Biru berkata, relik dewa jahat belum untuk orang-orang di level Anda sebaiknya kembali dan merebut posisi Anda sebagai Kaisar Abadi. Lalu, kekuatan apa yang perlu kamu capai sebelum kamu bisa memasuki relik dewa jahat? Tanya Tang Zichen. Kekuatanmu setidaknya harus 3000 kali lipat dari dewa perang peringkat tinggi biasa. Jadi apa yang harus saya lakukan sekarang untuk meningkatkan kekuatan saya? Aku tidak tahu tentang itu, tapi sulit menggandakan kekuatan seseorang yang tidak memiliki kemampuan, kata Kaisar Biru. Ngomong-ngomong, Kaisar Biru senior, aku punya 2 mitra sebelumnya, mereka menghilang tanpa alasan yang jelas, apakah kamu tahu kemana mereka pergi? Mereka seharusnya tersedot oleh gaya gravitasi peninggalan dewa jahat, seharusnya tidak ada cara bagi mereka untuk hidup. Apa? Tang Zichen terkejut. Tang Zichen, ketika kamu kembali, jangan mendarat di tanah dan terus pergi ke langit, jadi kamu tidak akan tersedot oleh relik dewa jahat. Tidak, kedua temanku.
Jujur, aku tidak tahu apakah ada peluang untuk bertahan hidup. Itu semua tergantung pada takdir. Lagi pula, kemungkinan seseorang yang begitu lemah memasuki relik dewa jahat untuk bertahan hidup sangat rendah. Baiklah, hanya itu yang bisa kukatakan padamu. Setelah mengatakan itu, Kaisar Biru pergi. Tang Zichen frustrasi, apakah Gatni mati begitu saja? Niansi muncul. Qin Zong juga pergi ke relik dewa jahat lagi, hanya menyisakan Tang Zichen dan Niansi, serta Raja Naga di rumah Niansi dan lainnya. Tidak heran Niansi ingin berbicara dengan Tang Zichen tentang ayahnya. Ternyata Tang Zichen sudah memiliki peluang bagus untuk menggantikan Kaisar Abadi, tetapi Tang Zichen sendiri bahkan belum mengetahuinya. Tang Zichen, Kaisar Biru Senior memberitahumu, kamu hanya perlu menjadi immortal peringkat tinggi, dan kamu telah mematahkan setengah dari final ayahku. Niansi Dao. Baiklah, jangan bicara padaku tentang ini sekarang, aku tidak tertarik. Hidup dan mati kedua pasanganku tidak pasti, bagaimana aku bisa mood untuk berbicara denganmu tentang ini, kata Tang Zichen dengan tidak sabar. Niansi tidak mengatakan apa-apa lagi, dia ingin memohon lagi kepada Tang Zichen untuk berbelas kasih di masa depan. Tang Zichen kembali ke rumah kecil tempat Niansi tinggal. Zichen, bagaimana kabarmu? Apa yang kalian berdua bisikan? Raja Naga dan yang lainnya bertanya. Tang Zichen berkata, dengan kekuatan kami saat ini, kami tidak akan bisa memasuki relik dewa jahat, jadi kalian, bersama dengan Niansi akan berkultivasi di pintu masuk relik dewa jahat ini, meskipun Anda tidak bisa masuk tapi setidaknya bisa dipahami dan aman. Bagaimana denganmu? Gao Xiaolian sibuk bertanya. Tang Zichen berkata, aku akan mencari Seni dan Dragon Bone. Di mana kamu akan mencari mereka, aku akan pergi denganmu. Tidak perlu, saya tidak ingin menambah beban, saya bahkan mungkin memiliki kesempatan yang lebih baik jika saya pergi sendiri, kata Tang Zichen dengan tegas. Putri Nianzi berkata, Tang Zichen, mungkinkah kamu ingin memasuki relik dewa jahat? Tidak, bagaimana denganmu? Baiklah, aku tahu bagaimana melindungi diriku sendiri, aku akan pergi dulu. Tang Zichen pergi. Tang Zichen terbang ke sisi jauh reruntuhan dewa jahat. Tang Zichen tiba di tempat Gatni dan yang lainnya menghilang sebelumnya. Tang Zichen sedang berjalan di tanah. Cepat dan hisap aku. Kenapa kau tidak menghisapku? Tang Zichen ada di tempat itu, berkeliaran selama setengah hari, tetapi dia tidak tersedot. Tang Zichen sangat tertekan, dia berpikir bahwa dia akan tersedot ke dalam relik dewa jahat untuk melihat apakah dia dapat menemukan Gatni dan yang lain. Meskipun dia tidak tahu apakah mereka akan mati, tetapi Tang Zichen tidak akan pernah menyerah pada salah satu dari mereka. Sialan, kenapa kamu tidak menghisapku? Tang Zichen mengutuk dengan marah. Begitu saja, Tang Zichen ada di tempat itu, berjalan dan berjalan, setengah bulan dalam sekejap mata. Suatu hari setelah setengah bulan, tiba-tiba Tang Zichen merasakan ketertarikan datang dari bawah tanah. Tang Zichen datang. Tanpa berteriak, dia menghilang dalam sekejap. Sebaliknya, Tang Zichen merasa senang di dalam. Hanya saja, tidak jelas apakah tindakan ini merupakan keinginan mati. Tang Zichen merasa seperti dia telah kehilangan fokus dan tidak tahu di mana dia berada, perasaan yang agak seperti berada di 3 ruang kosong, tetapi tidak terlalu mirip dengan 3 ruang kosong. Itu lebih seperti, seseorang telah menciptakan ruang berdasarkan aturan 3 ruang kosong. Detik berikutnya, Tang Zichen tiba-tiba membuka matanya dan menemukan bahwa dia mengambang dalam kehampaan. Dalam kehampaan yang mengambang ini, tidak jauh dari situ orang bisa melihat biarawati suci juga melayang di sana, tetapi mata biarawati suci itu tertutup. Ini adalah ruang yang dibuat sesuai dengan aturan 3 ruang kosong, dan pergi, sudah memahami 3 ruang kosong dengan sangat baik, jadi saya benar-benar dapat mengendalikan diri di tempat ini, haha ini benar-benar berkah tersembunyi.
Tang Zichen, karena dia memahami aturan 3 ruang, seperti orang yang jatuh ke air dan tahu cara berenang. Tang Zichen segera terbang dan memeluk suster dewa, yang tampaknya tenggelam dan mengambang di sana dengan tenang. "Jie, Jie, apa kabar?" teriak Tang Zichen. Namun, kebutuhan ilahi tidak pernah terbangun. Pada saat itu, Tang Zichen tidak jauh lagi, dan melihat dewa perang tulang naga. Bukan dewa perang tulang naga, itu adalah orang lain. Tang Zichen sedang sibuk bergegas. Itu adalah pria yang tidak dia kenal. Dari cara dia berpakaian, dia seharusnya menjadi manusia sejak dulu sekali. Tang Zichen dalam hati berkata, itu benar, reruntuhan dewa jahat ini ada jauh lebih awal daripada kemunculan manusia. Banyak orang pasti tersedot ke tempat ini selama berabad-abad. Tang Zichen mengangkat matanya lagi dan hampir terkejut, karena di kehampaan yang jauh ada ribuan manusia, baik pria maupun wanita, melayang di kejauhan. Banyak sekali. Tang Zichen benar-benar terkejut karena begitu banyak orang tersedot ke tempat ini. Tang Zichen menemukan dewa perang tulang naga di antara orang-orang yang mengambang di kehampaan di kejauhan. Tang Zichen menarik dewa perang tulang naga dan kemudian menutup matanya, dan detik berikutnya, Tang Zichen menghilang dan benar-benar muncul di tanah. Tang Zichen membuka matanya dan melihat bahwa dia telah kembali ke tanah dan merasa senang. Haha, ini benar-benar berhasil. Tang Zichen bergegas untuk menjatuhkan biarawati suci dan dewa perang tulang naga. Jie, tulang naga. Saat itu, Gatni dan dewa perang tulang naga membuka mata mereka. Di mana tempat ini? Dewa perang tulang naga sibuk bertanya. Zichen, ada apa denganku? Seni juga bertanya. Jangan khawatir teman-teman, tidak apa-apa sekarang. Biarawati suci berkata, saya merasa bahwa saya tersedot ke dalam sesuatu tempat itu, sangat aneh, saya tidak dapat merasakan diri saya sendiri. Seperti saya telah berubah menjadi gumpalan udara dalam kegelapan, saya sangat cemas tapi aku tidak bisa bangun secara umum. Tang Zichen berkata, kamu tersedot oleh relik dewa jahat dan tempat yang menyedotmu kebetulan adalah tempat yang mirip dengan 3 ruang kosong, dan aku karena pengalaman sebelumnya dan memiliki wawasan tentang aturan Three Nothings Patches, saya bangun, lalu saya melihat Anda, dan selain Anda ada ribuan orang lainnya. Yang lain juga. Jangan khawatir, orang lain yang saya bicarakan bukanlah orang yang kita kenal, mereka adalah orang yang telah tersedot selama berabad-abad. Oh, jadi mereka semua sudah mati. Ini, Tang Zichen memikirkannya, seharusnya tidak mati. Tidak ada konsep waktu yang melekat pada 3 ruang tanpa ruang. Apakah kamu akan menyelamatkan yang lain kalau begitu? Tanya Seni, bersambung.